Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, pada episode kali ini saya ingin menyampaikan terkait bisnis yang bisa dijalankan di rumah ya, atau bisnis rumahan lah. Jadi apa aja sih yang bisnis yang bisa dijalankan di rumah? Jadi bisa dijalankan oleh ibu rumah tangga atau mungkin orang-orang yang memang aktivitasnya di rumah ya. Jadi usaha yang bisa atau bisnis yang bisa dilakukan di rumah antara lain pertama usaha laundry ya. Usaha laundry ini tentunya memang perlu modal, tapi ada juga yang usaha laundry yang bisa tanpa modal, artinya bekerjasama dengan laundry besar yang kita hanya memasang pelang saja, artinya tempat di rumah kita bisa dijadikan tempat untuk menerima baju atau pakaian yang ingin dilaundry oleh orang lain ya. Nah itu juga bisa dijadikan bisnis rumahan, bahkan bisa tanpa modal, artinya modal kerjasama saja dengan pengusaha laundry yang tentunya kita harus pilih bisnis laundry yang memang tepat untuk kita jadikan mitra untuk kerjasama laundry di rumah kita ya. Oke, kemudian ada usaha menjahit. Nah ini bisa dilakukan di rumah. Modalnya apa? Yang pertama modal skill juga perlu, atau modal mesin jahit yang tentunya bisa kita tawarkan kepada pengusaha-pengusaha konveksi yang memang punya toko di Tanah Abang misalnya, atau di Cipulir yang punya toko besar di Tanah Abang, yang biasanya mereka kewalahan untuk mengerjakan pesanan atau stok untuk di tokonya. Biasanya mereka menawarkan ke penjahit-penjahit rumahan. Oke, yang ketiga adalah catering. Nah, di sini bagi siapa saja yang mungkin punya passion untuk memasak ya, bisa memasak. Yang tentunya memasak ini bisa diasah tentunya. Untuk mencari resep atau apa saja yang bisa kita asah atau kita ketahui makanan apa yang lagi viral atau yang lagi laris saat ini, ya itu bisa juga di YouTube ya, cari-cari bagaimana memasak yang misalnya buat soto, sop ya, atau sop iga dan lain-lain. Kemudian usaha rumahan yang lain adalah dropshipper. Dropshipper ini biasanya bekerja sama dengan supplier atau seller yang cukup besar, yang memang punya stok banyak. Nah kita hanya bermodalkan gambar, kemudian kita share di media sosial kita. Nah itu bisa jadi usaha di rumah ya. Jadi walaupun rebahan tapi bisa menghasilkan. Kemudian ada konten kreator. Nah konten kreator ini tentunya teman sobat bisnis ketahui bahwa konten kreator jika memang dilakukan dengan konsisten biasanya akan menjadi sukses ya, karena memang dengan konsisten membuat konten dan memposting hal-hal yang bisa bermanfaat bagi banyak orang atau yang menghibur, nah biasanya bisa jadi cuan juga bagi orang-orang yang biasa di rumah. Kemudian ada usaha cuci sepeda motor. Nah tentunya ini jika kita punya lahan di rumah yang bisa dijadikan tempat cucian motor, nah ini bisa jadi usaha rumahan bagi siapa saja yang ingin punya bisnis di rumah ya. Kemudian ada usaha cemilan ya. Usaha cemilan ini tentunya kita juga bisa beli atau kita buat sendiri. Nah itu kita tawarkan di sekitar rumah kita, atau kita pajang di depan rumah kita. Nah itu bisa jadi usaha rumahan. Kemudian yang terakhir adalah freelancer. Nah freelancer ini adalah pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah, artinya misalnya
jadi marketing properti atau sales properti. Nah, itu bisa juga di freelancer. Kemudian yang hobi menulis bisa juga membuka jasa menulis. Biasanya juga di internet ditawarkan, misalnya pembuatan per artikel atau per buku atau per tema yang bisa ditawarkan. Nah, itu bisa jadi usaha bagi siapa saja yang di rumah yang punya kemampuan menulis ya. Jadi freelancer ini banyak ya, ada misalnya penerjemahan juga itu bisa jadi freelancer ya. Baik, jadi intinya dimanapun kita berada, jika kita mengetahui peluang-peluang usaha, meskipun di rumah kita bisa sukses tentunya jika dijalankan dengan konsisten dan semangat. Baik, sobat bisnis, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.